Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norlianita dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi untuk pelaku korupsi. Sanksi hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang. Di antaranya, pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor. Terdiri dari pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup untuk kasus tertentu. Denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar atau denda yang berkelipatan dari keuntungan yang diperoleh. Pencabutan hak politik untuk selamanya atau selama 5 tahun dan pengambilan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berisi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun atau pidana penjara seumur hidup untuk kasus tertentu dan denda maksimal 6 juta. Ketiga, ada dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sanksi antara lain ada yang pertama, nilai korupsi. Semakin besar nilai korupsi, semakin berat juga sanksi yang diberikan. Yang kedua, ada peran pelaku korupsi. Untuk otak kejahatan dan pelaku yang berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Ketiga, kerugian negara. Yang mana semakin besar kerugian negara, semakin berat sanksi yang diberikan. Dan yang keempat, ada pengakuan dan kerjasama. Pelaku yang mengakui perbuatannya dan bekerja sama dengan penegak hukum dapat memperoleh keringanan hukuman. Untuk sanksi di bidang lain seperti sanksi agama maupun sanksi sosial, pelaku korupsi di Indonesia cenderung tidak peduli, malah menganggap enteng hal tersebut, seperti menggunakan uang hasil korupsi untuk beribadah atau membangun tempat ibadah atas nama diri sendiri atau keluarga. Lalu dengan santainya tersenyum, tertawa, cekikikan, bahkan berpose saat diliput dan mintai keterangan oleh wartawan. Sedangkan menurut saya sendiri, seperti di video strategi pemberantasan korupsi dari segi penindakan, pencegahan, dan pendidikan, dan pendapat saya mengenai hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi, menurut saya hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi adalah hukuman penyitaan aset, pencabutan hak politik, dan hukuman mati. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.